Sejak zaman dahulu hingga sekarang, kuda merupakan salah satu sahabat terbaik manusia. Mereka ikut andil dalam berbagai aktivitas manusia seperti sebagai alat transportasi, pertanian, olahraga, dan bahkan pada zaman dahulu kuda dijadikan sebagai kendaraan perang. Alasan manusia memilih kuda untuk beragam aktivitas karena kuda memiliki kekuatan dan daya tahan yang luar biasa. Kuda memiliki struktur otot dan tulang yang kuat, memungkinkan mereka untuk menarik beban berat dan menempuh perjalanan jarak jauh. Hal ini sangat penting untuk kegiatan seperti transportasi, pengangkutan, dan pertanian. Stamina kuda yang tinggi juga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam olahraga yang membutuhkan daya tahan seperti pacuan kuda dan polo. Selain kekuatan dan daya tahan, kuda juga memiliki kemampuan untuk berlari dengan kecepatan tinggi yang sangat penting untuk pacuan kuda dan kegiatan militer. Kelincahan kuda memungkinkan mereka untuk melakukan manuver yang kompleks yang penting untuk kegiatan olahraga. Kemudian, kuda juga merupakan hewan yang cerdas dan mudah untuk dilatih, memungkinkan mereka mudah merespon dan memahami perintah manusia. Sifat sosial tinggi yang dimiliki kuda juga mempermudah manusia dalam membentuk ikatan kuat dengan mereka. Namun, untuk mencapai titik ini, kuda telah melalui beragam evolusi dalam beratus-ratus ribu tahun yang lalu. Pada era sekarang, kita melihat kuda sangat besar dan tinggi sehingga dapat menunjang beragam aktivitas bersama manusia. Namun, apa jadinya kalau kuda hanya setinggi anjing dan lebih pendek dari kuda poni? Kuda-kuda ini dulunya memang ada dan berkeliaran di padang rumput luas pada zaman Oligosen di Amerika Utara. Kuda ini bernama Mesohippus. Pada episode kali ini, kita akan membahas kehidupan Mesohippus dan betapa pentingnya Mesohippus pada evolusi kuda modern. Semua dibahas di Jelajah Alam. Sekitar 32-25 juta tahun yang lalu di Amerika Utara, sekawanan kuda berukuran kerdil berlarian menyusuri padang rumput luas guna mencari rerumputan segar untuk makanan mereka. Mereka menjelajahi padang rumput dengan membentuk kelompok kecil untuk mempertahankan diri dari serangan predator. Keadaan lingkungan yang sudah berubah secara signifikan mengubah area hutan yang dipenuhi pepohonan menjadi padang rumput luas yang membuat leluhur kuda harus segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dari peristiwa ini lahirlah kelompok kuda Mesohippus yang menggantikan leluhur mereka Hyracotherium atau Eohippus. Mesohippus berperan menjadi penghubung antara nenek moyang kuda purba yang kecil dan kuda-kuda modern yang kita kenal sekarang. Nama Mesohippus sendiri mempunyai arti kuda tengah. Alasan mengapa disebut kuda tengah karena Mesohippus sendiri berdiri di tengah-tengah evolusi kuda, menjadi transisi dari kuda primitif yang berukuran kecil menuju kuda modern yang gagah perkasa. Pada episode kali ini kita akan mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi pada kuda kecil yang awalnya hidup di hutan menjadi pelari cepat padang rumput. Tanpa Mesohippus, kita tidak akan memahami tahap transisi evolusi pada kuda. Pada awal abad ke-18, para naturalis masih dibuat bingung mengenai asal-usul tentang kuda. Beragam fosil banyak ditemukan mulai dari Eropa dan Amerika, namun masih belum ada yang bisa menyusun hubungan antara kuda purba dan kuda modern. Teka-teki ini belum dapat terpecahkan hingga pada awal abad ke-19. Semuanya berubah ketika Othniel Charles Marsh dan Edward Dinker Cup, dua rival terkenal dalam perang tulang, mulai menggali di Amerika Utara. Fosil Mesohippus pertama ditemukan di Great Plains Amerika Serikat, terutama di wilayah Nebraska, South Dakota, dan Wyoming. Daerah ini kaya akan sedimen dari zaman Oligosen sekitar 30-25 juta tahun yang lalu. Bagian-bagian awal yang ditemukan berupa tengkorak, gigi, dan tulang kaki yang menunjukkan ciri-ciri unik. Seperti yang sudah dijelaskan Mimin di awal, Mesohippus merupakan evolusi Hyracotherium atau Eohippus, yang mana kelompok Eohippus ini adalah nenek moyang tertua dari kuda. Eohippus dulunya mendiami hutan dengan pepohonan yang rindang. Hal ini berbanding terbalik dengan kehidupan Mesohippus yang mendiami padang rumput luas di mana lingkungan didominasi oleh rerumputan. Perbedaan vegetasi yang dihuni kedua kelompok ini membuat perbedaan fisik dan perilaku mereka. Ini adalah respon alami yang dilakukan oleh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya.
Perbedaan pertama dari Eohippus dan Mesohippus adalah ukuran tubuh mereka. Eohippus merupakan kelompok kuda yang hidup di wilayah hutan pada zaman Eosen. Mereka memiliki tubuh yang kecil yang seukuran dengan rubah. Ukuran tubuh ini merupakan respon alami Eohippus terhadap lingkungannya. Ukuran tubuh kecil menguntungkan mereka dalam menjelajah lebatnya hutan. Kemudian, pada tahap berikutnya ketika zaman berganti dari Eosen ke Oligosen, di mana iklim semakin dingin dan kering membuat keadaan hutan lebat berganti pada padang rumput yang luas. Leluhur kuda mulai mengembangkan badan mereka. Tinggi badan yang awalnya hanya sebesar rubah, tumbuh berkembang sebesar anjing border collie. Pertumbuhan ini tentu ada hubungannya dengan lingkungan baru leluhur kuda. Zaman Oligosen ditandai dengan pendinginan dan pengeringan iklim, serta meluasnya padang rumput terbuka. Lingkungan yang lebih terbuka mungkin memberikan keuntungan bagi hewan yang lebih besar dan mampu bergerak lebih cepat untuk mencari makan dan menghindari predator di area yang lebih luas. Penyesuaian selanjutnya adalah pada bagian kaki mereka. Pada masa Eohippus yang tinggal di hutan, mereka mempunyai kaki depan berjari atau berkuku 4 dan kaki belakang berkuku 3. Bentuk kaki ini membantu mereka tidak terperosok ketika berjalan di daerah berlumpur dan basah. Sementara pada Mesohippus yang tinggal pada daerah padang rumput mulai meninggalkan bentuk kaki nenek moyang mereka. Kaki Mesohippus berevolusi menjadi 3 jari di setiap kakinya dengan jari tengah berukuran besar sebagai tumpuan berat badan. Jari lainnya berukuran lebih kecil daripada jari tengah. Pada periode ini, jari tengah nenek moyang kuda sangat mendominasi dan akan tetap berlanjut ke depannya hingga menyisakan satu kuku atau jari di masa depan. Sebagai buktinya, kita bisa melihat pada kuda modern saat ini, mereka hanya memiliki satu kuku pada setiap kakinya. Kemudian, Mesohippus juga dikenal sebagai atlet kuda pertama. Hal ini dikarenakan Mesohippus mempunyai kaki yang lebih panjang dan ramping daripada leluhurnya Eohippus yang memiliki kaki pendek dan kekar. Kecepatan lari merupakan kekuatan utama bagi Mesohippus sebab mereka hidup di padang rumput luas di mana minim tempat persembunyian. Ditambah, predator utama mereka adalah kelompok Hyenodon dan Entelodon yang memiliki rahang kuat dan kecepatan lari yang luar biasa. Jadi, kita bisa membayangkan perlombaan bertahan hidup yang dilakukan oleh sang predator dan Mesohippus. Kemudian, mengenai diet Mesohippus tentu saja berbeda dengan leluhurnya. Kita dapat melihat perbedaannya pada bentuk gigi mereka. Eohippus, nenek moyang kuda modern, memiliki gigi berukuran kecil dan rendah dengan struktur sederhana yang disesuaikan untuk mengunyah tumbuhan lunak seperti daun dan tunas. Sementara Mesohippus, nenek moyang kuda yang hidup pada zaman Oligosen, memiliki gigi yang lebih berkembang dibanding Eohippus dengan mahkota yang sedikit lebih tinggi dan permukaan mengunyah yang mulai bergelombang, menandakan adaptasi terhadap makanan yang lebih keras seperti dedaunan kering dan semak-semak. Gigi geraham Mesohippus mulai menunjukkan bentuk yang lebih kompleks dengan tonjolan yang membantu mengolah tumbuhan berserat, mencerminkan peralihan habitat dari hutan ke padang rumput terbuka. Mesohippus sangat penting dalam evolusi kuda karena memiliki titik kunci dalam transisi dari kuda purba berukuran kecil menuju bentuk yang lebih mendekati kuda modern. Kita sudah mengetahui Mesohippus mulai mengurangi jumlah kaki dari 4 menjadi 3 dengan jari tengah yang lebih dominan menandai awal adaptasi untuk berlari lebih cepat di padang rumput terbuka. Kemudian, gigi Mesohippus memiliki mahkota yang lebih tinggi dan permukaan mengunyah yang lebih kompleks dibanding Eohippus, memungkinkannya mengkonsumsi tumbuhan lebih keras seperti rumput dan semak seiring perubahan iklim dan habitat dan pertumbuhan tubuh, yang mana Mesohippus lebih besar dibanding Eohippus, menunjukkan adaptasi terhadap lingkungan yang lebih terbuka dan kebutuhan untuk pertahanan dari predator. Dengan perubahan-perubahan ini, Mesohippus menjadi penghubung evolusioner vital antara kuda purba kecil pemakan daun dan kuda-kuda selanjutnya yang sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di padang rumput. Baiklah, cukup sekian saja pembahasan kita mengenai Mesohippus. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Jelajah Alam agar kalian tidak ketinggalan informasi unik seputar hewan lainnya. Sekian dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.